Salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Tita Dia Alia Putri. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya mahasiswi dari PGMI 1 semester 3. Izinkan saya untuk mengajak kita semua membahas materi kepala merahan tentang kepimpinan. Kepimpinan memiliki arti yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses kepimpinan, seorang pemimpin bertindak sebagai pemandu yang membantu anggotanya untuk bekerja sama, membangun visi, dan memastikan bahwa sumber daya yang digunakan secara efektif dan efisien. Adapun kepimpinan di dalam PMI itu adalah kemampuan untuk memandu dan memotivasi relawan serta staf agar bekerja dengan baik dalam misi kemanusiaan. Pemimpin di PMI harus mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam kondisi darurat, serta dapat mengkoordinasi dengan berbagai pihak. Kemudian, aspek utama dalam kepimpinan itu yang pertama adanya pengaruh, yaitu pemimpin memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan tindakan orang lain. Yang kedua ada motivasi, yaitu seorang pemimpin mampu memotivasi anggota tim untuk bekerja lebih keras dan mencapai hasil yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada pengambilan keputusan. Pemimpin bertanggung jawab untuk membuat keputusan strategis yang mempengaruhi arah organisasi atau tim. Kemudian yang keempat ada tujuan bersama. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan secara kolektif. Adapun PMI sendiri memiliki struktur yang solid, di mana terdapat pemimpin di tingkat nasional hingga cabang-cabang daerah. Di tingkat pusat, ketua PMI itu berperan sebagai pemimpin tertinggi yang dibantu oleh jajaran penerus lainnya. Kemudian di setiap daerah juga memiliki ketua PMI daerah yang memimpin kegiatan di wilayahnya masing-masing. Kepemimpinan ini berperan penting dalam memastikan koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah serta kelancaran operasi di lapangan. Pemimpin PMI sendiri bertanggung jawab dalam merencanakan dan mengordinasi respon kemanusiaan seperti distribusi bantuan layanan kesehatan, dan penanganan darurat. Mereka juga berperan dalam masyarakat dalam membangun jejaring dengan organisasi internasional, pemerintah, dan masyarakat setempat. Kemudian pemimpin PMI juga harus memiliki sifat-sifat seperti bertanggung jawab, empati, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Selain itu, pemimpin PMI juga harus menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya kurangnya sumber daya, tekanan waktu, serta kompleksitas masalah di lapangan. Mereka juga harus tetap tenang dan strategis dalam mengolah relawan, logistik, dan situasi yang terus berubah. Kemudian, bagaimana sih caranya menjadi pemimpin yang baik di PMI? Di PMI sendiri, saya ada beberapa cara untuk menjadi pemimpin yang baik di PMI. Yang pertama yaitu pahami nilai dan prinsip PMI. Kemudian yang kedua, terlibat dalam kegiatan sukarela maupun di lingkungan sekitar ataupun di organisasi-organisasi lainnya. Kemudian yang ketiga ada tingkatkan kompetensi kepimpinan. Kemudian yang keempat juga aktif dalam struktur organisasi PMI. Yang kelima, menunjukkan kepimpinan dalam krisis. Kemudian yang keenam,
membangun jejaring dan pemimpin PMI lainnya, dan yang ketujuh menjadi panutan bagi relawan lain, dan yang terakhir ikut serta dalam kegiatan nasional maupun internasional. Adapun contoh nyatanya sendiri kegiatan kepimpinan ini yaitu dalam penanganan bencana alam yang besar di Indonesia seperti tsunami Aceh maupun gempa Lombok, yang dimana pemimpin PMI berhasil memobilisasi sumber daya dan relawan untuk membantu para korban. Pemimpin ini juga mampu menginspirasi relawan lainnya untuk terus berjuang meski dalam situasi yang sulit. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.